Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Traktat itu adalah namanya traktat itu perjanjian bilateral antara kerajaan Sunda dengan Portugis di tahun 1521. Nah, banyak dokumen-dokumen yang dokumen-dokumen yang ada di sana itu. Jadi dokumennya lengkap, ini lengkap. Nah, kapal-kapal itu sampai diagresi di perang 1848, seluruh masyarakat Banten Lor, jadi wilayah Banten Lor itu harta kekayaannya itu dikumpulkan di satu tempat di Gurung Kopi itu, kemudian beli pesawat kapal perang milik Amerika namanya Flamingo. Ini dua kapal perang milik Flamingo untuk melawan Belanda. Jadi dari Sekar Jala di masa Kesultanan kemudian mengundurkan diri dari pasukan Kesultanan, karena Sekar Jaladri dan Jayang Sekar ini dari pasukan Kesultanan kemudian ketika kekuasaan diambil alih oleh Belanda, maka sebagian tidak lagi terlibat dalam sebagai pasukan pribumi, kemudian dia turun dan menjadi pejuang, dan banyak batalion-batalion yang ada di situ. Mungkin salah satunya yang kita kenal hari ini, salah satu persilatan yaitu namanya Bandrong. Sampai ke arah Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu adanya di Gunung Sesoro, antara Gunung Sesoro dengan Bojonegara, Pulau Telu. Jadi ada Pulau Cikantung, Cigentong maksudnya. Kalau di peta kuno namanya Cigentong, air dalam gentong. Sitong juga sama, air dalam tong. Cigentong. Jadi kalau di Cigentong ini yang ada di dekat dengan Bojonegara, sekarang masuk di Desa Margagiri, itu dulu dikenal dengan istilah di lautnya itu Pelabuhan Ratu. Jadi sebelum Pelabuhan Ratu yang ada di Sukabumi, kalau yang di Sukabumi itu dibangun di masa Denles, di masa akhir di awal abad ke-19. Nah, Pelabuhan Ratu yang ada di Bojonegara itu Pelabuhan Ratu milik Kesultanan. Itu pangkalan militer angkatan lautnya di Kesultanan Banten. Nah, ini yang terjadi, yang ada di sana. Makanya tamu-tamu kenegaraan, militer segala macam dari berbagai daerah itu dijamu di Gunung Sesoro. Nama Gunung Sesoro. Sesoro ini adalah ruang tamu. Gunung Sesoro itu di seberang jalan dari Kampung Cikubang. Seberang jalannya ada bukit kecil itu. Jadi bukit kecil itu sebagai Gunung Sesoro. Sehingga tidak jauh dari situ ada mercusuar klasik, mercusuar kuno yang kemudian di atas Gunung Santri, di balik lereng Gunung Santri itu ada Gunung Lempuyang. Gunung Lempuyang itu adalah mercusuarnya untuk jalur pandu ketika masuk ke Teluk Banten. Maka untuk bagian barat kalau dari tengah laut itu melihat Gunung Gede, ketika ada lampu di sebelah barat bahwa itu adalah Gunung Lempuyang. Tapi ketika sebelah timur itu Lempuyang yang ada di Tanara. Jadi karena Teluk Banten itu posisinya kayak gini. Ini Teluk Banten, ini Teluk Domas sampai Teluk Pontang, ini Teluk Tanara. Kemudian sebelah lagi itu Teluk Batavia, Teluk Sunda Kelapa di paling ininya. Nah, Banten posisinya ada di sini. Posisi Banten tuh di sini nih posisinya. Nah, ini Tanjung Piatu. Tanjung Pujutnya ada di sini. Titik nolnya. Nah, ini pangkalan militer sih. Domas juga sama pangkalan militer. Nah, ini pergudangannya ada di sini nih. Yang sekarang Kampung
Kebarosan, Cilie, terus yang ada di Keramat Watu. Karena pelabuhan dagangnya itu ada di kampung pelabuhan di sekitar Tonjong. Kampung pelabuhannya. Jadi Karangantu itu bukan kampung, bukan pelabuhan. Itu kantor, perkantoran, jadi administrasi untuk pelabuhan itu baru di Karangantu. Jadi syah bandarnya. Syah bandar untuk urusan kapal segala macam itu di Karangantu. Tapi pelabuhan dagangnya itu ada di ada di ini, ada di kampung pelabuhan yang ada di Tonjong. Karena pelabuhan kunonya dari abad ke-7 itu yang sekarang dikenal dengan istilah Wulandira. Wulandira itu dulu dikenal dengan istilah pelabuhan Wulan. Jadi kalau ada dokumen Eropa menyebut pelabuhan Wulan itu adalah Wulandira yang di sekarang Giri Pada. Jadi Gunung Pinang tuh nggak ada. Dulu namanya bukan Gunung Pinang, tapi namanya Giri Pada. Giri Tarta Gunung, Pada itu apa ini? Belum ketemu nama ini, tapi Giri artinya gunung. Nah, ini pelabuhan Wulan itu dulu pelabuhan kuno. Itu dari pelabuhan Wulan dari abad ke-7 sampai sekarang itu ada berapa kilo pengendapannya. Masa Kesultanan jalan dari jalan belakang yang Pamengkang sampai ke Cilegon sampai ke Trate itu dulu pelabuhan ini daratan, pergudangan semua di sana, pergudangan ini segala macamnya. Makanya yang di belakang itu kelenteng terus sampai ke Tonjong, sampai ke ini yang menggali empang. Silahkan tanyakan di sana, temuan keramik kuno, senjata ini itu segala macam tahun 90-an, tahun 80-an banyak sana temuannya. Tapi entah kemana sekarang temuan itu oleh masyarakat. Bahkan di sekitaran kelenteng itu banyak teman-teman seperti itu ketika galian empang. Nah jadi pelabuhan Wulan, jadi pelabuhan militernya ada di titik 0 Banten di Tanjung Piatu. Pelabuhan dagang untuk kapal-kapal besar itu adanya di Tanjung ada di Pelabuhan Cegeci. Pelabuhan Cegeci itu pelabuhan dagang pelabuhan kapal-kapal besar. Jadi kapal besar itu masuknya ke sana. Dari kapal itu baru dibawa ke pelabuhan Karangantu. Nah, titik pelabuhan Karangantu itu yang ada di sekarang kampung pelabuhan yang ada di Tonjong. Terus pelabuhan besar lagi itu di Tanara. Jaraknya tapi untuk kapal-kapal besar, betul-betul kapal yang tonasenya lebih ini, itu adanya di Pelabuhan Cegeci itu, di Salira, di Pulau Salira. Karena yang sekarang dari lereng Tanjung Piatu yang sampai ke Salira itulah pelabuhannya. Karena jalannya nggak lewat jalan itu. Jalan itu dibangun dari Merak ke Bojonegara, itu dibangun di tahun 1839. Jalan dikenal dengan istilah jalan seton, jalan batu dibangunnya. Karena setelah bertahap sampai ke Watu Dodok, Watu Kursi. Watu Kursi itu turunan yang ke Suralaya, yang sekarang itu tempat pembuangan turunan dari ini Watu Kursi. Itu biasa orang-orang yang mau melakukan perjalanan ke arah Merak zaman dulu itu istirahatnya di situ. Nah, ke arah timur, ke baratnya yang di Kampung Kahal itu barak militer juga. Jadi barak militer itu hampir setiap ini tuh ada tuh banyak-banyak militer yang ada di sana. Nah, artinya banyak hal-hal yang jadi hal-hal yang perlu diungkap, perlu dilacak, perlu ditulis dari dokumen-dokumen yang ada, apalagi sumber-sumber Eropa, Sakasep Buku Bosok,
dari sumber Cina, sumber Portugis, sumber Inggris, Belanda, Turki, belum lagi sumber-sumber lokal. Untuk mengetahui bahwa setiap daerah di pesisir Teluk Banten itu memiliki histori yang sama. Nah, Pak Bang Ei ini, nama kampung Giripada itu yang sekarang ini apa namanya mau masuk ke Gunung Pinang. Gunung Pinang itu Giripada. Nah, Giri itu gunung, Pada itu mungkin itu gunung yang menyerupai apa Pade. Nah, Giri Pade, gunung menyerupai kapal, mungkin itu, tapi belum ketemu. Tapi kalau di catatan Mahuan, tapi di situ tempat peristirahatannya itu Haji Katang, artinya dari Majapahit abad ke-13, abad ke-14, Haji Katang itu Pangeran Kartanegara itu pernah mendarat di situ.